Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku share lagi kesibukan aku di dapur ya mam, lah masak-masak gitu. Cuma bedanya kali ini aku dibantuin sama pak suami. Kebetulan ini tuh hari libur kemarin, cuma baru sempat videonya aku edit. Ikutin videonya sampai habis ya mam. Nah jadi kali ini tuh kita rencananya mau masak dendeng balado gitu. Nah ini si dagingnya itu udah aku iris-iris dan ini udah aku rebus gitu ya mam, pakai bawang putih sama ketumbar aja. Bawang putihnya juga nggak aku iris-iris, langsung aja dimasukin, dicemplungin gitu. Nah ini udah setengah jalan sih, tapi belum empuk gitu. Terus ini aku siapin dulu bumbu-bumbu untuk si dendengnya. Terus kalau suami itu lagi iris-iris bersih-bersihin cumi, karena requestnya Mas Raka itu pengen dibuatin cumi goreng tepung gitu yang bulat-bulat, katanya yang versi Lamongan gitu loh mam biasanya. Oh ya, ini mohon maaf banget kalau suaraku tuh nggak enak didengar. Ini tuh benar-benar aku paksain banget voice over, karena menurut teman-teman enakan videonya pakai voice over gitu. Ya udahlah, ini aku paksain. Sebenarnya ini aku lagi batuk gitu, dan ini tuh tenggorokan aku gatel banget, mungkin karena kebanyakan makan cabai. Nah ini salah satunya. Ini aku kemarin itu berturut-turut makan cabai-cabean gitu ya. Nih termasuk si dendeng ini aku tuh lahap banget makan ini karena enak banget mam. Ini aku pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah aja bumbunya. Nah ini suami lagi iris-iris si cuminya. Kebetulan kemarin kita ke pasar itu nggak ada cumi yang besar-besar gitu loh, jadi yaitu kecil-kecil cuminya. Nah ini si dagingnya udah empuk, udah lumayan empuk gitu. Ini aku pakai berapa ya, ini sisaan daging yang ada di kulkas kapan hari nggak tahu. Pokoknya ini kurang dari setengah kilo deh kayaknya. Nah setelah direbus itu kemudian digeprek-geprek atau ditokok-tokok gitu ya, makanya sebagian bilangnya ini kan dendeng batoko gitu ya. Nah ini mungkin biar lebih empuk aja gitu. Ini kebetulan aku dagingnya juga banyak lemak-lemaknya juga, nggak full yang daging tok gitu. Nggak tahu deh, ini aku paksain aja bikin dendeng karena pengen banget makan yang pedas-pedas gitu. Nah jadi seperti ini aktivitas aku di dapur. Sebetulnya kalau weekend itu suami biasanya suka-suka aja sih bantuin untuk masak gitu ya. Dia suka-suka aja kalau disuruh masak gitu mam. Cuma kadang aku tuh kalau weekend gitu ya banyak maunya, kadang kepikiran pengen makan ini makan itu. Maklum lah ya, dari hari weekday itu kan udah masak full gitu ya. Jadi weekend itu bawaannya pengen makan jajan-jajan di luar gitu. Cuma ya berhubung minggu kemarin kapan itu kita itu habis bawa masyarakat liburan ke Waterboom gitu ya. Jadi mudah menguras banget uang jajan dan hiburan. Itu mungkin udah separohnya udah kita habisin. Jadi ya udah minggu ini tuh kita kemarin tuh hemat gitu, jadi full masak di rumah aja ya. Pokoknya hemat itu nggak berarti yang harus pelit juga gitu, sampai yang menahan untuk tidak jajan, untuk tidak liburan gitu ya. Jadi tapi disesuaikan lagi sih, jadi harus diimbangin gitu. Misalnya minggu ini kita udah boros banget, nah nanti minggu berikutnya kita ya cari hiburan yang versi hematnya, misalnya jalan-jalan ke tempat yang nggak perlu ngeluarin uang banyak, atau hanya sekedar cuci-cuci mata kayak gitu deh. Pokoknya aku tuh ngimbanginnya seperti itu aja sih mam. Karena kemarin itu sempat juga ada yang nanyain untuk liburan, jajan-jajan, terus shopping yang biasa aku share itu dananya dari mana gitu ya. Nah untuk shopping yang biasa dari Shopee itu sih memang sebagian besar belakangan ini tuh aku suka dikasih voucher gitu ya dari Shopee, kayak kerjasama gitulah pokoknya. Nah untuk yang lain-lainnya itu ya aku ambil dari budget jajan plus hiburan itu mam. Nah kenapa aku saranin banget buat teman-teman yang mungkin mau belajar juga dari sama seperti aku yang dulunya itu boros banget, mau belajar hemat, itu penting banget menyiapkan dana jajan plus hiburan. Nah memang 400.000 cukup ya
ya. Nah aku juga dulunya nggak seperti itu ya mam, aku mungkin dulunya berlebih-lebih ya dari 400.000, cuma aku tuh belajarnya dulunya kayak dipangkas 10%, terus 20% setiap bulannya, sampai akhirnya jadi 400.000. Itu udah tantangan banget sih menurut aku saat ini, cuma ya memang disesuaikan lagi sama keuangan kita gitu mam. Nah ini untuk cabenya itu aku blender aja karena lagi malas juga mau ngulek, biasanya sih diulek gitu ya, cuma ini ya udah aku blender aja. Harusnya ini di blender kasar, cuma suami itu kayak keterusan gitu, jadi kayak apa namanya kehalusan gitu ya. Sebenarnya enaknya itu kayak yang kasar-kasar gitu loh, yang diulek asal aja. Terus untuk sebelumnya itu cabenya udah direbus gitu ya sama bawang-bawangannya. Aku pakai kalau nggak salah itu aku pakai 8 siung bawang merah sama sekitar 5 siung bawang putih gitu. Nah udah deh, setelah itu si apa namanya dagingnya itu digoreng dulu ya. Jadi setelah di toko-toko itu kemudian digoreng gitu, digoreng asal aja sih karena kan ini tipis-tipis ya, jadi nggak perlu lama juga gorengnya. Oh ya, dan untuk si cuminya itu seperti biasa sih, pertama dibalurin sama tepung basah ya, pakai tepung serbaguna sama telur aja, aku nggak ada campuran lain-lain lagi. Terus udah itu baru dibalurin sama tepung keringnya, sekali proses aja sih, cuma ribetnya memang kalau cumi itu harus satu-satu gitu ya gorengnya, bulatan-bulatan gitu, jadi biar nggak bercampur-campur gitu. Dan itu favoritnya Mas Raka banget. Kadang biasanya di Lamongan itu kan mahal banget ya, satu porsinya itu biasa 20 ribuan. Itu pun paling cuma kalau bisa dihitung itu paling cuma 3 cumi aja gitu mungkin ya, 3 cumi utuh dipotong-potong gitu loh, kayaknya rugi banget gitu. Nah makanya mending bikin sendiri aja deh. Nah itu minyaknya udah panas, kemudian ini aku masak dulu si cabenya sampai bener-bener matang ya mam. Terus tambahkan garam, kaldu jamur, sama gula, pokoknya disesuaikan sama selera. Bener-bener udah pas rasanya, nanti tinggal nanti baru masukin si dagingnya. Jadi bentar aja dimasaknya gitu, yang penting cabenya udah matang. Dan kalau bisa memang si minyaknya itu agak banyak gitu. Nah mungkin itu juga yang bikin aku sampai batuk itu ya, karena kemarin tuh berturut-turut makan minyak-minyakan, goreng-gorengan, terus cabe gitu ya. Tapi asli ini tuh enak banget, aku suka banget sama dendeng balado ini, enak banget serius, pakai nasi putih aja tuh enak. Nah udah, kalau udah matang dan rasanya juga udah pas, tinggal masukin si dagingnya. Ini tinggal aduk-aduk rata aja sebentar sampai merata gitu. Oh ya, itu kemarin itu ada sisaan apa namanya ikan tongkol pindang gitu ya, nggak habis gitu, sayang daripada mubazir. Jadi aku goreng lagi, terus aku masukin aja ke situ, ke dalam situ, biar nggak mubazir aja sih. Nah ini udah selesai, makanannya udah matang, udah siap makan. Cuma aku mau lanjut cuci piring sebentar.
biar lebih lega aja makannya. Ini kalau suami sama anakku udah hafal ya. Kalau aku tuh kadang habis masak itu harus ada jeda dulu untuk bersih-bersihin meja kompor, cuci piring kadang sambil nunggu makanannya juga biar nggak terlalu panas banget gitu ya. Kita juga nggak bisa makan yang benar-benar panas banget kan. Dan biar lega juga karena biasanya kita tuh habis makan tetap ya kalau weekend itu tetap jalan-jalan gitu, cari angin, cuci mata gitu, yang penting perut udah kenyang gitu. Nah udah sekarang waktunya makan. Nah ini Mas Raka makan sendiri. Kalau udah menu kesukaannya dia mau aja sih disuruh makan sendiri kadang. Tapi tetap ya Mam harus sambil nonton. Nggak bisa banget dia nggak sambil nonton kalau makan. Susah banget nih Mam. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Udah menemani kesibukan kita di dapur kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur. Dan buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.